Innama huwa al-ittiba'u wa tarkul hawa, akan tetapi sunnah yang datang dari Nabi, syariat yang datang dari Nabi SAW tidak lain kecuali hanyalah al-ittiba'. Kita cukup mengikutinya. Datang dalil Quran dan sunnah, ittiba', ikuti saja. Tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. Nah, dikasih contoh-contoh oleh para ulama, ya. Di antaranya adalah hadis-hadis yang kadang akal orang itu enggak sampai menangkapnya, seperti kisah tentang Nabi Musa, la tama aina malikil maut. Ya, kisah Nabi Musa dia menampar, ya, dia memukul matanya malakul maut. Ya, sehingga matanya malakul maut itu jatuh. Iya. Jadi Allah Ta'ala mengutus malakul maut cabut ruhnya Nabi Musa. Maka datang malakul maut, dia berkata bahwa dia ingin mencabut ruhnya Nabi Musa. Maka Nabi Musa marah, ada apa ini? Langsung dia pukul, matanya jatuh. Wah, orang kalau dengarkan kisah ini, ini kisah tidak benar. Padahal ini hadis riwayat Bukhari. Mau diapakan? Ini jelas dalil. Maka malakul maut raja'a ila Allah Ta'ala, dia kembali kepada Allah Ta'ala, lalu dia berkata kepada Allah Ta'ala, innaka arsaltani ila abdin laka la yuridul maut. Ya Allah, engkau mengutus saya kepada hamba yang tidak mau mati. Mau dicabut nyawanya, dia pukul. Wa qad qafa'a aini, kata malakul maut, dia telah mencopot mataku. Subhanallah. Faraddallahu ilaihi ainahu, maka Nabi SAW katakan bahwa Allah Ta'ala mengembalikan matanya malakul maut, dikembalikan ke semula. Ya, ini wajar, ya, karena malakul maut ketika dia mau mencabut ruhnya Nabi Musa, dia berubah wujud jadi manusia. Ya, dia berubah wujud jadi apa? Manusia. Maka ya Nabi Musa tentu pasti heran, ya, ini orang kenapa tiba-tiba datang mau cabut-cabut ruh ini orang. Maka akhirnya Allah mengembalikan matanya. Kemudian Allah katakan kepada malakul maut, irji ila abdi, kembalilah kamu kepada hambaku, yakni Musa alaihissalam. Faqul lahu al-hayatu turid, katakan kepada dia. Iya. Ketika dia kembali kepada Nabi Musa, dia mencabut ruhnya. Iya. Taib. Maka faqala lahu, maka Nabi Musa berkata kepada malakul maut, dia sudah tahu, ya, ini malakul maut yang datang. Kata Nabi Musa, kata malakul maut kepada Nabi Musa, apakah kamu menginginkan kehidupan? Fa in kunta turid, jika kamu masih ingin hidup, kata malakul maut, ini perintah Allah Ta'ala, ya, katakan kepada Musa, apakah kamu masih ingin hidup? Fa in kunta turidul haya, jika kamu masih menginginkan kehidupan, fada' yadaka ala matni thawrin, maka letakkanlah tanganmu di punggungnya sapi. Letakkan tanganmu di punggung sapi. Fama warasa yaduka min sya'ratin, maka apa yang disentuh oleh tanganmu itulah umurmu. Fa innaka ta'ishu biha sanatan, maka setiap satu bulu dari sapi itu, maka kamu mendapatkan umur itu dalam setahun. Jadi kalau dia sentuhkan tangannya di punggung sapi, maka berapa bulu yang dia sentuh di situ, mungkin misalnya 100 atau 50 atau berapa, maka setiap satunya satu sya'rah, satu bulu, kamu diberi umur dengannya selama setahun. Kata Nabi Musa, "Tsumma." Setelah itu apa? Ya. Kata malakul maut, "Tsummal maut." Setelah itu kamu mati. Tsumma tamutu, setelah itu kamu mati. Maka Nabi Musa berkata, "Fal'an min qarib." Kalau begitu sekarang saja, tidak usah lama-lama. Iya. Subhanallah, Nabi Musa dia tidak mau terlalu panjang umurnya. Ya. Dan seperti di Nabi, ya. Jadi yang dibuat seperti ini bukan cuma Nabi Musa, semua Nabi dan Rasul dibuat seperti itu. Kalau mau dicabut ruhnya, ditanya dulu, mau sudah selesai atau kembali bertemu Allah Ta'ala. Dan itu pula yang Allah lakukan kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi SAW mau meninggal, dia berada di pangkuan istrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, setelah dia mau meninggal, Nabi Muhammad menunjuk ke atas, Ar-Rafiqul A'la. Di situ Nabi diberi pilihan oleh Jibril, kamu masih mau hidup? Berapa kamu inginkan? Atau kamu berjumpa dengan Allah Ta'ala? Tapi Nabi berkata, Ar-Rafiqul A'la, saya mau berjumpa dengan Allah Ta'ala. Mati sudah. Memilih mati.
Dan Nabi SAW sebelum meninggal dia berkhutbah di atas mimbar, kan? Dia berkhutbah di atas mimbar dan dia berkata kepada para sahabat, ada seorang hamba, kata Nabi, hamba ini diberi pilihan oleh Allah Ta'ala antara hidup dan berjumpa dengannya. Tiba-tiba Abu Bakar menangis. Enggak ada orang yang paham hadis itu kecuali cuma Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar Siddiq tahu ini yang dimaksudkan ini dirinya. Yang dimaksudkan ini bahwa orang ini diberi pilihan oleh Allah, diberi umur, diberi tambah umurnya, atau dia berjumpa dengan Allah Ta'ala. Enggak ada yang memahami hadis itu. Sampai Umar berkata, tidak ada yang paling fakih di antara kami yang mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Karena hanya dia yang paham. Karena tiba-tiba dia menangis. Ya, langsung Abu Bakar berkata, ibu dan ayahku menebusmu ya Rasulullah. Tiba-tiba dia menangis. Maka Nabi SAW tidak lama setelah itu mati. Ya, ini dalil bahwa Nabi dan Nabi yang lainnya semuanya sama, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala antara umur yang panjang dengan apa? Dengan dicabut ruhnya. Maka Nabi Musa berkata, Al-an, sekarang saja mengkorib, tidak usah lama, sekarang saja, dalam waktu dekat. Setelah itu Nabi Musa berdoa, Rabbi adanani minal ardi al-muqaddasah ramyat bihajar. Karena Nabi Musa berkata, ya Allah, dekatkanlah saya ke bumi al-muqaddasah, yang disucikan, dekat Palestina, di bumi yang Baitul Maqdis, ya, dekatkan saya di Baitul Maqdis sejauh jarak ramyat bihajar, sejauh jarak lemparan batu. Ya, sejauh jarak lemparan batu. Ini juga dalil ikhwan bahwa orang-orang salih itu, antum perhatikan orang-orang salih, bedakan orang-orang yang datang setelahnya. Orang salih itu tidak mau dikuburkan di dekat kuburan, di dekat masjid. Mereka tidak mau asalnya. Itu dilakukan oleh Nabi Musa di sini. Dan itu juga dilakukan Nabi Muhammad, sama persis. Iya, Nabi Musa tidak berkata kubur saya sampingnya Baitul Maqdis, tidak. Orang sekarang kalau bangun masjid, ya kubur saya nanti depannya masjid. Maka Nabi Musa dijauhkan, sesuai dengan jauh lemparan batu. Nabi Muhammad juga buat seperti itu. Dalam doanya, ya Allahumma rabbi la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai wasan, sebagai berhala yang disembah. Maka ketika dia sudah meninggal, Nabi SAW berkata, wallahi law anni indahu la ra'aitukum qabrahu ila janibit tariqi indal kasibil ahmar. Demi Allah, kalau seandainya saya berada di sisi kuburnya Nabi Musa, saya akan perlihatkan kalian kuburnya. Saya akan perlihatkan kepada kalian apa? Kuburnya di samping jalan, di sisi tanah yang berwarna merah. Jadi Nabi Musa ini kuburannya juga disembunyikan. Walaupun ya karena asalnya manusia kalau dia dapat di kuburannya orang salih, ya sudah, mereka akan berbuat batil pada kuburan itu. Ya. Yang jelas-jelas kuburan yang tidak ada isinya saja mereka datang situ berbuat syirik, nggak ada isinya itu. Atau kadang ditahu isinya itu orang datang ke situ bertabarruk, ternyata itu kuburan Belanda, orang kafir. Datang ke situ bertabarruk. Apalagi kalau dia orang saleh, sudah pasti. Ya.